Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat dan sehat pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar lagi dengan Pak Agung dengan materi pembelajaran di tema 4. Nah, mari kita ikuti pelajaran pada pagi hari ini dengan semangat, dengan penuh perhatian. Tonton terus videonya dari awal sampai akhir, karena semua penjelasan dan materi akan runtut dijelaskan dari awal sampai akhir agar dapat memudahkan anak-anak belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin di tema 4 tentang globalisasi. Fokus pembelajaran kali ini adalah pada mata pelajaran IPA. Silakan anak-anak buka pulpenanya dan juga LKS-nya. Anak-anak, tahukah kalian dari mana listrik itu berasal dan bagaimana proses aliran listrik itu dapat kita terima sampai di rumah kita? Nah, apakah anak-anak tahu dari mana listrik berasal dan bagaimana proses mengalirkannya? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Proses menghasilkan energi listrik. Kalian tahu bahwa negara kita adalah negara yang dilalui atau dikelilingi oleh air. Air dapat kita manfaatkan sebagai sumber utama untuk menghasilkan energi listrik. Nah, globalisasi mampu mempengaruhi hal-hal itu untuk kemajuan teknologi guna menghasilkan energi listrik. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik di dalamnya ada dua komponen utama, yaitu turbin dan generator. Adapun contoh-contoh pembangkit listrik yang sering kita temui antara lain PLTA, pembangkit listrik tenaga angin atau paling-paling, panas matahari, panas bumi, dan bahkan di Jepang sudah dihasilkan energi listrik tenaga nuklir. Wow, hebat kan? Nah, itu semua karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana proses dihasilkannya energi listrik itu. Awalnya di PLTA atau yang memanfaatkan energi air, aliran air yang ada dialirkan ke pipa-pipa khusus di mana dibuatkan mesin. Di situ ada turbin atau baling-baling. Turbin itu adalah sebuah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu atau baling-baling sehingga dapat menimbulkan gerakan. Gerakannya bisa dihasilkan dari energi air, uap, udara, dan lainnya. Gerakan turbin itulah yang nantinya akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Generator adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi listrik, mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Setelah energi listrik dihasilkan, maka listrik itu akan ditransmisikan dan didistribusikan. Apa itu ditransmisikan? Transmisi adalah proses penyaluran energi listrik dari tegangan tinggi dari pembangkit listrik menuju gardu
induk. Ini sampai ke kartu induknya. Sedangkan distribusi adalah proses penyaluran energi listrik dari gardu induk ke tempat-tempat atau ke rumah-rumah atau ke pabrik-pabrik atau ke konsumen. Itulah secara singkat bagaimana listrik itu dihasilkan. Nah, sedangkan ada contoh pembangkit listrik sederhana di desa-desa atau di rumah-rumah penduduk yang bisa memanfaatkan energi arus air. Dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah juga menggunakan pembangkit listrik. Nama pembangkit listrik itu pembangkit listrik mikrohidro. Listrik yang dihasilkan hanya cukup untuk keperluan listrik di daerah sekitar. Nah, anak bisa membuat sendiri pembangkit listrik menggunakan energi air. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana proses penyaluran energi listrik itu? Nah, yang pertama adalah energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik baik dari PLTA, PLTB, PLTS dan lain-lainnya sudah siap listriknya untuk disalurkan. Dari sumber pembuatannya, listrik dialirkan menuju proses yang kedua, yaitu energi listrik disalurkan melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara-menara. Menara-menara itu disebut sebagai saluran udara tegangan ekstra tinggi atau subtek. Nah, berapa kapasitas listriknya? Itu sangat besar sekali anak-anak, bisa sampai 1000 watt lebih, ratusan ribu. Nah, itu sangat berbahaya. Selanjutnya, dari subtek itu masuklah energi listrik itu ke namanya transformator atau alat ini dipakai untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Dari transformator telah dihasilkan tegangan yang sesuai, akhirnya dialirkan kemana? Ke listrik itu dialirkan ke pabrik-pabrik dulu. Karena pabrik itu membutuhkan cukup besar keperluan energi listriknya. Setelah dari pabrik-pabrik, listrik itu tadi juga tetap dialirkan lagi ke namanya transformator yang kedua. Transformator yang kedua ini dipakai untuk menurunkan tegangan yang tadinya tegangannya besar, diturunkan tegangannya di transformator ini untuk dialirkan ke rumah-rumah penduduk, ke kantor-kantor, dan lain sebagainya. Setelah diturunkan tegangan itu, barulah kita dapat menggunakan energi listrik dengan sebaik-baiknya di rumah-rumah kita, di sekolah, maupun di kantor. Nah, mudah bukan? Itulah proses dihasilkannya energi listrik hingga sampai ke rumah-rumah kita. Nah, untuk lebih memahami materi itu, maka kerjakanlah latihan berikut ini di buku latihanmu. Soalnya hanya 3, tidak terlalu banyak. Semua jawaban juga sudah Pak Agung terangkan di awal. Anak-anak bisa mencarinya di buku-buku pena atau di LKS. Silakan perbanyak lagi anak-anak membaca di rumah. Jangan di rumah hanya dibuat bermain saja. Waktu kalian di rumah lebih banyak, maka sekolahnya diganti di rumah dengan belajar mandiri, banyak membaca, dan tanyalah kepada Bapak Ibu guru jika ada kesulitan. Terima kasih anak-anak, semoga anak-anak tetap diberikan kesehatan, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Agung
diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.